Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Kusdiantoro Okarm, dalam renungan harian. Hari ini kita akan merenungkan kisah penampakan Tuhan di tepi danau Tiberias. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita di dalam hidup mungkin juga sering mengalami bahwa kita telah berusaha dengan berbagai cara, tetapi kita mengalami dan merasakan tidak berhasil atau mungkin gagal. Dan kadang-kadang kita juga menjadi berputus asa. Demikian juga kita dengarkan dalam kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias. Setelah Yesus wafat, Yesus mati, para murid Petrus dan teman-teman kembali ke dalam keseharian mereka. Dikatakan Petrus mau menjala ikan dan murid-murid yang lain juga mau mengikutinya. Mereka ingin kembali kepada keseharian mereka sebelum mengikuti Yesus. Dan dikisahkan bahwa dalam Injil Yohanes bab 21, dikisahkan bahwa mereka semalam-malaman bekerja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika mereka pada siang hari kembali ke pantai, mereka melihat Yesus, tetapi mereka tidak mengenali bahwa itu Yesus. Dan Yesus itu meminta mereka, apakah lauk pauk? Dan kemudian mereka mengatakan, kami sudah semalaman tidak bekerja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu Yesus kemudian meminta mereka, tebarkan jalamu di sisi lain, tebarkan jalamu di sisi sebelah kanan. Dan ketika mereka menebarkan jala seperti yang diminta oleh Tuhan, mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Dikatakan mereka sampai tidak kuat untuk menariknya. Dan dikatakan dalam kisah penampakan itu bahwa murid yang dikasihi mengenali yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Karena itu berkata kepada murid yang lain, itu Tuhan. Dan Petrus segera mengenakan pakaian dan kemudian menceburkan diri dan ke tepi. Ya, dan murid yang lain juga ke tepi, tetapi tetap kemudian dengan perahunya. Dan disitulah mereka menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan mereka lakukan menghasilkan hasil yang berlimpah. Dan kemudian mereka sarapan bersama, mereka Yesus meminta mereka untuk mengambil ikan yang telah diperoleh itu. Dan dikatakan mereka memperoleh ikan 153 ekor. Itu melambangkan berlimpahnya, banyaknya ikan yang mereka peroleh. Karena 153 itu adalah juga jumlah jenis ikan yang ada di tempat itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini bisa mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, kehadiran Tuhan yang bangkit, itu akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang bangkit, Dia telah berkuasa atas kematian. Tuhan adalah yang bangkit itu, Tuhan yang menang. Dan Dia hadir secara berbeda tentu di tengah-tengah kita, berbeda dengan kehadiran Tuhan sebelum Dia bangkit. Dan perlu disadari bahwa Tuhan ini hadir selalu dalam hidup kita, yang kemudian akan menjadikan hidup kita berhasil berlimpah kalau kita juga percaya kepadanya, dan kemudian kepercayaan itu kita ungkapkan dengan ketaatan kepadanya. Ketaatan dengan apa yang diminta Dia.
Ya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kemudian belajar untuk taat kepada Tuhan, kita memperoleh juga buah-buah yang juga berlimpah. Karena itu di sini kita perlu selalu juga belajar bahwa dalam hidup kita harus kemudian memiliki iman. Iman akan Yesus yang sudah bangkit itu. Kalau tanpa iman itu kita akan menjadi seperti murid-murid yang lain. Akan mengerjakan sesuatu tidak dengan penuh semangat karena tidak ada harapan, tidak ada kekuatan. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita juga belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan pun juga berkarya, Tuhan pun juga bekerja, menunjukkan sesuatu kepada kita. Kalau kita percaya kepadanya, kita akan mengalami hidup yang berlimpah. Tuhan memberkati.